Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Selamat malam saudara. Depo Pertamina Pelumpang terbakar lagi. Belasan orang kehilangan nyawa dan puluhan lain luka-luka. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya kejadian serupa juga pernah terjadi. Kasus kebakaran depo Pertamina bagi warga yang tanahnya masih dalam sengketa. Politik membuat kasus ini makin pelik. Kontrak politik antar warga dengan Anies Baswedan dan Jokowi kala mereka berlaga di Pilkada DKI dianggap hanya demi kemenangan dan mengabaikan keselamatan. Benarkah kontrak politik antar warga Tanah Merah hanya demi menangguk suara atau tulus demi warga? Kita bahas dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semua narasumber kita. Selamat malam, M. Iqbal, politisi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Henry Satrio, juru bicara Anies Baswedan. Selamat malam. Malam, Mbak Livi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa William Asarana, politisi PSI. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan juga Joni Simanjuntak, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Dan juga Studio 2 Arah semakin semarak dengan kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari Universitas APP Jakarta, STMI, UPN Veteran Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Budi Luhur. Saudara, inilah Dua Arah, janji politik berujung konflik. Saya Liviana Charliza. Gambar. Kebakaran besar yang melanda depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat pekan lalu menyedot perhatian. Sedikitnya 19 orang meninggal dunia, 42 orang luka-luka, serta ratusan warga mengungsi akibat kebakaran ini. Kobaran api yang diduga berasal dari ledakan bahan bakar minyak di area depo melahap permukiman warga di kawasan Tanah Merah yang berada tak jauh dari lokasi. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya segera menemukan solusi agar kejadian ini tak terulang kembali. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Bilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman. Pelumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kebakaran depo Pelumpang ini juga mengungkap sebuah persoalan. Siapa sebenarnya yang berhak atas lahan seluas 153 hektar ini? Berdasar surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1976 yang dikutip dari laman kompas.com, kawasan Pelumpang atau yang dikenal sebagai kawasan Tanah Merah merupakan tanah negara dengan status hak guna bangunan atau HGB milik Pertamina. Namun pada kenyataannya, area yang digunakan sebagai depo Pertamina hanya 70 hektar. Sementara sisanya, meski berada di wilayah berbahaya, sejak tahun 1980 mulai ditinggali warga dan berubah jadi pemukiman. Kontrak politik dengan calon penguasa jadi salah satu upaya untuk bisa memiliki tanah negara ini. Maret 2013, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, menerbitkan lebih dari 1.000 kartu tanda penduduk dan 715 kartu keluarga untuk warga yang berada di wilayah tersebut. Tak hanya Jokowi, Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Pada 2021 silam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat izin mendirikan bangunan atau IMB kepada warga di permukiman Tanah Merah. Lantas, mengapa surat administrasi berupa KTP dan IMB diterbitkan meski tanah masih dalam sengketa? Benarkah ini dilakukan guna memenuhi janji politik yang pernah diucapkan saat pemilihan?
Mengapa mereka menutup mata dan mengabaikan keselamatan warga? Saudara, inilah dua arah janji politik berujung konflik. Kita juga menghadirkan seorang panelis, Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Saya langsung ke Pak Joni. Pak Joni, kenapa PDI Perjuangan cenderung menyalahkan Anies Baswedan atas tragedi Pelumpang? Begini, kita kembali ke waktu awal kampanye Pilgub ya. Pak Anies itu menandatangani fakta integritas kepada warga. Bukan hanya IMB loh dia janjikan waktu itu. Dia mau memberikan hak kepemilikan tanah kepada warga. Artinya waktu itu saya sampaikan kepada warga di sana itu nggak mungkin, impossible. Nah akhirnya karena mungkin dikejar oleh warga, nggak bisa diwujudkan karena memang nggak mungkin. Karena itu adalah bukan domainnya Pemprov DKI Jakarta, andai pun dia terpilih sebagai gubernur. Maka waktu itu di akhir masa jabatannya di tahun 2021 keluarkanlah IMB kawasan yang menurut pemikiran kami itu adalah sekedar akal-akalan. Akal-akalan? Iya. Oke, saya lempar dulu Pak Iqbal. Pak Iqbal, IMB kawasan itu akal-akalan dari Anies Baswedan? Ya, pertama kami turut berduka cita ya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, kehilangan nyawa. Tentu saja tak elok juga kalau kita justru meributkan, saling menyalahkan, apalagi membawa isu ini ke isu politik. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan Pak Anies sebagai gubernur waktu itu adalah bagian bagaimana meningkatkan rasa kemanusiaan. Mereka yang sudah lama tinggal di situ, mereka yang sudah turun-temurun sejak tahun 90-an, mereka yang sudah memiliki kebudayaan sendiri satu kawasan. Ini tentu saja memanusiakan manusia. Tapi kan dianggap aturannya dilanggar. Terbukti tidak ada yang dilanggar. Kalau dilanggar tentu saja berampak kepada hukum. Karena sampai sekarang IMB itu resmi, legal, dan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Oke, tidak ada yang dilanggar, Pak William? Ya, jadi jelas ya bahwa yang dikatakan tadi bahwa tanah di Tanah Merah Pelumpang tersebut masih belum memiliki alas hak yang jelas. Apakah itu dimiliki oleh Pertamina atau itu dimiliki oleh warga. Sehingga suatu kejanggalan ketika IMB keluar tanpa adanya sertifikat atau alas hak yang jelas. Kita sama-sama tahu bahwa suatu IMB atau izin mendirikan bangunan bisa keluar jika memiliki alas hak atau sertifikat yang jelas. Sehingga di sini bisa dikatakan diduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pak Anies. Ada pelanggaran administratif, Pak Hensat? Ya kami berduka cita ya, berbelasungkawa atas meninggalnya tentu saja kawan-kawan kami, saudara-saudara kita di sana ya. Saya sebetulnya prihatin juga pada saat terjadi banyak korban, kemudian kita bicara hal tentang administratif. Itu yang harusnya bisa diselesaikan dari awal. Tapi kan mari kita lihat sebuah skema besarnya bahwa Pertamina ini adalah BUMN yang dimiliki oleh negara. Jadi artinya negara yang harusnya bertanggung jawab kepada Pertamina dan masyarakat yang ada di sekitarnya tentunya. Pada saat Pertamina kilangnya meleduk, ya, deponya terbakar, dan kemudian banyak warga di sekitar kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa. Apa kemudian yang dilakukan oleh negara di sana? Jadi menurut Anda seharusnya negara yang disalahkan, bukan justru Anies Baswedan? Hal ini kan sudah terjadi lama. Tadi disampaikan oleh Kompas bahwa depo itu sudah lama, dan kemudian warga yang di sekitarnya juga sudah lama. Apa yang dilakukan negara? Jadi artinya ada pembiaran Pak Joni, seharusnya bukan Anies yang salah kalau menurut Pak Hensat? Ya saya juga harus objektif mengatakan. Pak Anies juga salah, Pertamina juga salah. Pak Jokowi. Kenapa? Masyarakat kan juga biar bagaimanapun kan tidak ada pilihan. Untuk itu. Saya memahami itu. Oleh karena itu yang saya katakan juga adalah kenapa Pertamina terlalu lama membiarkan warga. Mereka terlalu mentolerir warga dekat dengan depo itu. Cuma yang membuat jadi semakin kisruh lagi ini adalah Pak Anies waktu itu memberikan IMB kawasan itu ya, warga jadi menyatakan inilah alas hak kami. Tapi kan KTP pertama kali dikeluarkan Pak Jokowi, bukan Pak Anies. Persoalan KTP kami termasuk yang mendorong itu. Kenapa? Konteksnya pada waktu itu adalah warga Tanah Merah, tinggal di Tanah Merah, tapi KTP-nya beralamat di Cipinang. Sehingga ketika mereka terjadi apa-apa, bagaimana mau mencari, itu salah satu dulu. Jadi lebih kepada
hal kemanusiaan. Berbeda dengan Pak Anies. Pak Anies ini menjanjikan bahkan di awalnya itu adalah bukan lagi IMB kawasan, hak kepemilikan. Pak Iqbal, benar nggak? Ya, saya kira ini menjadi salah satu yang perlu kita prihatinkan ya. Karena kenapa? Karena semenjak Pak Ahok jadi komisaris saja, itu kebakaran kilang minyak Pertamina itu udah 6 kali. Mulai dari terjadi di Balikpapan 2 kali, di Cilacap, juga di Balongan. Dan di sana juga kawasannya juga padat penduduk. Lalu kenapa ketika terjadi di Jakarta yang diserang hanya Pak Anies? Kenapa bukan gubernur atau kepala daerah yang lain? Ini menunjukkan bahwa ini yang disebut dengan politisasi musibah. Nggak boleh. Ini harusnya kita sama-sama mengevaluasi diri, harusnya kita mengelola ini, menata ini dengan baik. Dan saya kira yang terbaik seperti kata Pak Erick Thohir tadi, sebaiknya Pertamina yang harusnya pindah. Baik, Pak Wil, ini politisasi musibah. Anda melihatnya? Ya. Yang menjadi masalah di sini adalah karena Pak Anies ketika menjadi gubernur tidak ada upaya serius untuk mengajak warga untuk pindah dari Tanah Merah ke tempat yang jauh lebih aman dan nyaman. Justru Pak Anies membuat suatu kontrak politik, suatu janji manis yang sesungguhnya janji tersebut justru menjerumuskan dan membahayakan. Sehingga seharusnya ketika beliau menjabat, beliau berusaha keras melakukan negosiasi dengan warga Tanah Merah Pelumpang untuk dilakukan relokasi. Karena kita sama-sama tahu bahwa depo Pertamina membutuhkan buffer zone sepanjang 500 meter. Oke, artinya salahnya mulai dari mana sebetulnya? Akar permasalahan ini karena kita memahami persoalannya dalam sudut pandang yang salah. Pertama begini. Seperti apa? Pertama nanti usai jeda di luar. Saya kasih tahu. Usahanya ayah cari nafkah, berharap lelah jadi berkah. Semoga semangatnya ayah secerah warna kuning mentari dalam mencari rejeki. Hebatnya Nippon Paint. Mata sehat itu penting, biar
atau tidak. Oke. Pertama satu, Pelumpang dibangun 72 hektar. Kemudian ada 81 sisa hektar tanah ini yang belum direncanakan dan dibangun. Ingat, tahun 74 ketika membangun Pelumpang, pasti Pertamina belum tahu visi jangka panjangnya akan dimanfaatkan apa yang 82 hektar tersebut. Inilah menjadi akar persoalan, mulai dirambah, diduduki. Harusnya penanggung jawab HGB merawat, memelihara, dan menjaga areal tersebut. Tapi prakteknya ketika tanah mulai dimasuki oleh masyarakat, ini akar persoalannya di sini. Nah, yang kedua, kalau ketika ada perpanjangan untuk HGB-nya 30 tahun kemudian, itu BPN pasti akan memeriksa tanahnya masih dipegang Pertamina atau tidak, digunakan atau tidak. Tapi faktanya sebagian masyarakat sudah ada di sana dan masyarakat pun menyatakan kami sudah 30 tahun lebih ada di sini ikut menjaga dan merawat. Nah, karena asetnya tanah negara, biasanya ada tuntutan yang tinggal di situ juga berhak untuk mendapatkan aset tanah negara. Itulah akar persoalan di 2006 yang tidak terselesaikan hingga akhirnya terjadilah ledakan tahun 2009. 2009 pemerintah itu sudah turun tangan, pusat, Pertamina, DKI dan semua untuk menata. Tapi tidak bisa dieksekusi karena persoalannya di tanah tadi. Pertama, kalau DKI masuk, DKI bukan aset mereka, APBD tidak masuk. Pertamina kalau ingin masuk, ingin meng-clearkan tanah yang menjadi HGB mereka, masa harus membayar ganti rugi kepada di atas tanah milik mereka sendiri. Nah, karena status tanahnya tidak jelas itulah konfliknya panjang sampai akhirnya muncullah non-stateless, itu warga tanpa status yang jelas. Nah, apa ujungnya? De jure mereka tidak menguasai apa-apa, tidak punya sertifikat, tapi de facto mereka tinggal ada di situ. Maka muncullah mereka warga DKI atau bukan. Nah, karena ada kepentingan persoalan politis ya, muncullah administratif tadi. Ketika KTP dikeluarkan, muncullah RT RW. Karena dia terus terang saja, KTP tanpa RT RW tidak jelas. Terbentuklah ekosistem sosialnya. Jadi yang mulai Pak Jokowi, Pak Joni. Saya pikir bukan seperti itu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa awalnya itu adalah bagaimana kita memanusiakan warga Indonesia walaupun tinggal di tempat yang tidak, katakanlah bukan milik mereka. Saya dulu menganalogikan kepada Pak Jokowi waktu itu saya memberikan masukan. Warga Vietnam yang mengungsi, kita tampung kok di Pulau Galang. Masa ada warga negara Indonesia tinggal di tanah Republik Indonesia, walaupun bukan miliknya. Mereka misalnya nanti kalau kejadian apa-apa sering terjadi. Ya, ada mereka tabrakan di luar, dicari alamat KTP-nya. Tapi KTP-nya di Cipinang, padahal dia tinggal di Tanah Merah. Pak, apa nggak bisa kita berikan terobosan ini? Itulah muncul awalnya, tapi hanya dari sisi kemanusiaan. Tidak berbicara soal IMB. Apa bedanya sama IMB dengan alasan kemanusiaan? Ya IMB kan sekarang kan itu yang digunakan masyarakat sekarang. Kalau IMB itu adalah alas hak mereka. Saya pernah reses di situ, saya katakan kepada mereka bahwa IMB ini bukan hak kepemilikan loh. Ini hanya sekedar apa? Tanpa IMB pun kalian kok bisa kok membangun. Tanpa IMB air minum bisa masuk kok. Tanpa IMB juga bisa kok infrastrukturnya kalian bangun sendiri. Oleh karena itu saya katakan, kalau memang benar-benar Pak Anies seperti janji dia yang ditandatangani melalui fakta integritas itu adalah hak kepemilikan. Walaupun menurut saya itu impossible, nggak mungkin. Bukan tanah Pemprov DKI Jakarta. Oke, Pak Hensat, tanggapi. Ya itu kan pendapatnya Pak Joni. Mas Joni, Bang Joni. Tadi juga Pak Yayat sudah menyampaikan kronologinya bahkan. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah negara ada di mana selama ini sampai kemudian begitu deponya meledak terjadi perdebatan bahkan antar menteri di negara ini gitu kan, antara Pak Luhut dan Pak Erik. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan dari Pak Joni gini, itu kan bukan tanah DKI jelas. Kenapa kemudian Pak Anies ketika itu menandatangani fakta integritas untuk hak kepemilikan lahan yang bukan haknya? Nah, menurut saya ada alasannya waktu itu. Pasti juga ada hubungannya dengan kemanusiaan. Pak Yayat pasti bisa menjelaskan yang lebih jauh tuh tentang itu. Ya. Nah, tuh kan bisa kan? Nah, saya bilang. Saya akan bantu jelaskan. Boleh? Boleh. Nah, pertama begini. IMB ini ingat ya,
IMB syaratnya harus ada sertifikat. Yang namanya BPN itu tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat di atas tanah konflik. Betul. Baik. Yang dikeluarkan oleh Pak Anies itu IMB kawasan. Kita tidak ada istilahnya IMB kawasan. Saya tidak tahu apakah ini diskresi atau tidak. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita ingin menempatkan warga tempat yang layak, itu di dalam tata ruang ada namanya kawasan rawan bencana. Oke. Jadi ketika akan menempatkan izin, ingatlah apakah tempat tinggal mereka itu aman, nyaman, atau selamat nggak buat mereka. Oke, Pak Wil, tanggapi Pak Wil. Nah, ini pertanyaannya begini. Atas dasar kemanusiaan, kadang-kadang kita terlalu berbaik hati ketika menempatkan orang, Anda itu mohon maaf ya, kalau di tata ruang tuh ada zona merah, zona kuning, zona hijau, seperti di Gunung Merapi. Artinya gini, atas dasar kemanusiaan, Anies Baswedan tidak mengutamakan keselamatan, begitu menurut Anda? Bukan, persoalannya begini. Kadang-kadang pertimbangannya existing ya, tempat udah ada terbangun. Ya kadang atas dasar manusiaan, akhirnya orang dengan rela, ya saya kasih. Kemudian yang kedua, pertimbangan dari Pak Jokowi, atas nama status ketidakjelasan. Ini kan ada dua persoalan yang bergantung, saya setuju. Di mana negara hadir ketika konflik tanah berlarut, kemudian masyarakat butuh tempat tinggal, butuh rumah, tidak difasilitasi. Oke, Pak Wil, kenapa Anies yang disalahkan tapi? Pertama saya mau jawab dulu yang Pak Jokowi ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan memberikan KTP dan kartu keluarga itu suatu hal yang menurut saya benar. Kenapa? Karena KTP itu kan untuk mengidentifikasi penduduk. Kalau tidak ada KTP, orang tersebut tidak memiliki BPJS, tidak bisa dapat KJP dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Anies dengan memberikan izin mendirikan bangunan, itu semacam memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa lahan yang Anda tinggali hari ini, itu lahan Anda dan Anda bisa miliki dan itu adalah hak Anda untuk memiliki. Nah ini adalah kebiasaan Pak Anies dengan memberikan janji yang menurut saya manis tetapi tidak bisa dilaksanakan dan bahkan pada hari ini menjerumuskan dan membahayakan. Seharusnya Pak Anies ketika datang ke Tanah Pelumpang, dia mengatakan bahwa harusnya Bapak Ibu semua, ayo kita sama-sama pindah di tanah ini karena tanah ini adalah buffer zone dari Pertamina. Hal ini akan bisa menjadi suatu hal yang berbahaya bagi Bapak Ibu semua kalau terjadi kebakaran. Seharusnya Pak Anies melakukan edukasi politik, bukan membuat suatu janji manis yang membahayakan. Oke, Pak Iqbal. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya Pertamina pun juga bukan pemilik tanah itu. Kenapa harusnya selalu rakyat yang dikorbankan? Ya. Tadi Pak Eri sudah benar, harusnya Pertamina yang pindah, bukan kata Pak Luhut, harusnya rakyat yang pindah. Karena mereka sudah turun-temurun di sana. Kalau pabrik depo, itu tentu saja mereka punya lahan sendiri. Dan jadi jangan sampai gara-gara kepentingan seolah-olah rakyat itu selalu disalahkan. Selalu dirugikan. Dan Pak Anies berpihak kepada rakyat. Itulah menunjukkan bahwa sebenarnya atas nama kemanusiaan. Dan itu tentu saja benar. Kenapa? Karena juga bukan punya tanah Pertamina. Pertamina juga hanya hak guna bangunan. Jadi sungguhnya apa yang dilakukan itu adalah sama-sama atas nama kemanusiaan. Lalu apa kata pemerintah? Kita akan putarkan pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan. Ini dia. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Yang memberikan izin itu nggak benar, tanggung jawab lah itu nyawa yang hilang. Itu dari Pak Luhut untuk Pak Anies atau gimana tuh konsepnya? Ini ke siapa nih? Ke Anda dong. Oh ke saya. Nah kalau menurut saya, kenapa kemudian negara tidak mau introspeksi terhadap apa yang telah dilakukannya kepada Lagi-lagi Mbak Livi, Pertamina ini kan negara. Dengan mudahnya negara menyalahkan rakyat. Bahkan yang disalahkan pun sekarang rakyat. Anies itu udah jadi rakyat loh. Jadi memang paling enak buat negara kalau salah ya. Kemudian ada rakyat yang meninggal, ya rakyat yang disalahkan. Harusnya jantan dong. Ya udah, Pertamina salah, negara salah. Bukan rakyat yang kita salahkan gitu loh. Bukan warga Pelumpang yang kita salahkan. Tadi disuruh pergi sama Pak Luhut tadi. Tapi kan harusnya saat ini justru Pertamina ya negara hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Tadi Pak Yayat sudah sampaikan, ini kan bukan kejadian kemarin sore. Tapi negara mendiamkan itu. Ya sampai akhirnya ada korban meninggal. Nah, terus kemudian di framing ini ada yang salah.
Oke. Ini negara enak betul kehidupannya. Jadi perbaikannya harus mulai dari mana, Kang ya? Nah, pertama begini, kalau tahun 2009 itu rencana dieksekusi tanpa ada konflik tanah, clear and clean sampai sekarang. Iya. Cuman menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus dilakukan untuk penduduk dan apa yang dilakukan untuk pelumpang. Oke. Kalau pelumpang dipertahankan 4 tahun 5 tahun sampai dipindahkan Pelindo, dia akan membutuhkan waktu. Baik, kalau tadi kata pemerintah, warganya yang pindah. Kalau kata Anda sebagai pengamat tata kota, siapa yang harus pindah? Saya Nanti mengatakan dijawab usai jeda di Dua Arah. Hah? Kok TV-nya mati?
revitalisasi. Oke. Artinya kita mengupgrade kawasan itu, ditata ulang, dibuat buffer zone-nya, kemudian kita buat suatu fasilitas pemukiman lengkap dengan sarana ekonomi dan sosialnya. Itu yang pertama, tapi pertanyaannya berapa lama dan kapan sudah selesai. DKI punya pengalaman di zamannya Pak Ahok memindahkan Kampung Pulau ke rumah susun di Jatinegara. Punya pengalaman aset dimanfaatkan. Zaman Pak Anies kebakaran Pasar Gembrong dalam 6 bulan bisa memindahkan dan membangun kembali. Sekarang pertanyaannya untuk korban di Pelumpang berapa lama dan mau dibawa kemana mereka? Itu kan satu pertanyaan butuh waktu. Nah yang kedua, kalau Pelumpang belum dipindahkan ke Pelindo, itu berapa lama waktunya? Berarti selama menunggu proses pembangunan di Pelindo misalnya kalau 2,5 tahun pembangunannya. 2,5 tahun ya. Harus ada garansi dari hasil audit Pertamina yang menyatakan aman selamanya. Tidak akan meledak lagi. Tidak akan meledak lagi. Jadi kalau misalnya aman selamanya, yang bermukim di situ pun juga harus ditata. Apakah kita biarkan kembali? Pengalaman kita di mana-mana kalau DKI begitu banyak kebakaran, tidak ada yang membantu. Akhirnya apa? Masyarakat membangun kembali dengan ala kadarnya. Jadi pertanyaan sekarang ini harus ada satgas dan yang paling penting siapa komandannya. Sekarang gini. BPN kan sempat menyatakan katanya ketika ada konflik agraria selalu kemudian ada problem politik juga di sana. Kita lihat pernyataan dari BPN. Dari KPA, kasus ini tidak pernah dituntaskan secara utuh, tapi selalu dalam proses politik di DKI Jakarta. Selalu jadi bagian dari janji politik di era manapun. Ini kata konsorsium pembaruan agraria. Jadi sebetulnya nggak cuma salah satu pihak, tapi ketika kemudian musim politik datang, ada janji politik yang masuk ke dalam konflik di situ. Nah inilah persoalannya, konflik yang sebetulnya harus diselesaikan, digoreng ke arah politisasi. Untuk memenangkan kontestasi. Ini yang harusnya kita cegah dari awal. Kalau misalnya memang status tanahnya jelas, selesaikan melalui pengadilan. Kalaupun harus ganti rugi, diselesaikan. Nah yang paling penting kedua adalah bagaimana membantu masyarakat yang menjadi korban sekarang ini. Itu menjadi prioritas dalam waktu secepatnya. Pertama satu, apakah mau mereka ditempatkan sementara di rumah susun, dikontrakkan, diinapkan, sampai pemerintah punya rencana yang tegas. Baik. Saya ke Pak Joni. Pak Joni, kenapa dalam konflik agraria selalu ada tumpangan politik di dalamnya? Saya nggak selamanya juga berpendapat seperti itu ya. Hanya memang persoalan, katakanlah dulu kita ambil persoalan Tanah Merah ini. Karena kebetulan kan memang tidak ada satupun ya di era pemerintahan ini yang mampu menyelesaikan. Sehingga persoalan itu berputar-putar seperti itu. Nah harapan kita adalah dengan kejadian seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat. Itu tetap menjadi salah satu pegang. Karena Indonesia kan welfare state, negara kesejahteraan. Tidak boleh nanti misalnya karena akibat ini, mereka nanti misalnya jadi terlunta-lunta juga. Kenapa? Ketika rakyat seperti itu mengambil tempat di sana, kan memang karena tidak ada pilihan. Tetapi juga karena kelemahan negara juga. Melakukan proses pembiaran sehingga mereka bisa semarajalela seperti itu. Saya setuju dengan apa kata Bang Yayat tadi, kita tempatkan warga itu bukan misalnya secara asal-asalan. Mereka betul-betul tertata pemukimannya yang baik dan sebagainya. Karena kalau kita lihat juga misalnya di daerah sekitar Pelumpang itu, memang tempatnya sebenarnya udah nggak baik banget sih ya dari segi tempat tinggal. Karena itu kebetulan dapil saya selalu turun di sana. Hanya memang warga Tanah Merah ini gampang dijanji-janjikan. Tapi yang jadi, ya itu gampang dijanjikan dan ini yang kemudian ditumpangi oleh para politisi. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa kemudian setelah kebakaran terjadi PDIP cenderung menyalahkan Anies Baswedan? Apakah ini terkait dengan Pilpres? Ada nggak hubungannya? Nggak sampai ke situ, nggak sampai ke situ. Cuma begini, karena kan waktu itu ketika terjadi misalnya, kenapa sih Pak Anies sampai memberikan IMB kawasan itu, padahal sudah artinya nyata, kalau menurut Anda nggak ada ya? Sudah nyata benar gitu loh. Ini kan sangat berdekatan dengan saya kira depo Pertamina itu. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengevaluasi, menilai bagaimana Pertamina ini menempatkan depo-deponya. Ini yang harusnya kita arahkan. Kenapa? Kasus ini bukan yang pertama, Mbak.
Jadi seharusnya audit Pertamina ini harus dilakukan oleh pemerintah. Pak Erick Thohir harusnya juga mengecek kembali para direksinya, para komisarisnya. Karena terjadi berulang-ulang, bukan hanya di Pelumpang saja. Jadi menurut saya kita mendukung seharusnya Pertamina saja yang pindah dari Tanah Merah. Biarkan rakyat dengan sistemnya yang sudah mendarah daging di sana. Karena sesungguhnya harusnya negara juga berpihak kepada rakyat. Tapi kan itu lahan Pertamina, kalau nggak ada penduduk yang kemudian menempati lahan Pertamina tidak ada korban. Pak Erick sudah mengatakan bahwa dengan dia mengatakan akan pindah, itu dia menyadari sebenarnya dia salah juga. Pak Erick mengatakan kita akan pindah. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya di sana dia juga menempatkan depo di tempat yang tidak aman. Dan situasi yang tentu saja tidak sesuai dengan safety-nya. Oke, Pak Wil tanggapi. Yang menyeret ini ke ruang politik itu Pak Anies sendiri. Kenapa begitu? Kenapa? Karena Pak Anies lah yang membuat kontrak politik di sana kan. Artinya Pak Anies lah yang membuat janji politik bahwa ketika saya nanti terpilih, saya akan menjanjikan untuk memberikan sertifikat hak milik. Itu kan sudah masuk ke ranah politik. Beliau membuat kontrak politik. Sesungguhnya isu ini kan isu persoalan hukum. Kalau Pak Anies paham hukum, pasti izin mendirikan bangunan itu tidak dikeluarkan. Kita semua tahu bahwa bagaimana mungkin IMB keluar di atas tanah yang alas haknya belum jelas. Bagaimana mungkin IMB keluar di atas buffer zone Pertamina. Dan untuk masyarakat ketahui, depo Pertamina itu lebih dahulu ada di sana. Jadi dulu pasti depo Pertamina membangun di sana pasti belum banyak pemukiman. Ya kan? Sehingga nanti ketika Jakarta berkembang lalu mulai banyak pemukiman di sana, tentu nantinya akan ada masyarakat yang ada di sana. Nah, mungkin di sini juga harus ada evaluasi untuk Pertamina untuk menjaga buffer zone-nya nanti. Nanti ketika warga sudah berhasil untuk direlokasi dari buffer zone tersebut, Pertamina harus benar-benar menjaga buffer zone itu. Jangan sampai nanti di kemudian hari kembali ada pemukiman di sana. Jadi kalau menurut Anda ini nggak terlepas dari kontrak politik yang di awal dilakukan? Betul, karena ini kan kontrak politik. Pak Hensat tanggapi. Dikeluarkan oleh. Ya, kalau menurut saya yang terjadi adalah sebelum-sebelumnya bahwa negara pada saat itu melakukan pembiaran. Gitu ya. Nah, Mas Anies sebagai calon kepala daerah yang tentunya ingin mengayomi warganya, memberikan solusi. Tapi kalau dilihat itu kan selama 5 tahun negara juga nggak ngapa-ngapain tuh. Pertamina juga nggak ngapa-ngapain tuh. Negara tuh maksudnya pemerintah provinsi, pemerintah pusat? Negara, kan BUMN itu kan negara, badan usaha milik negara kan. Pertamina juga nggak ngapa-ngapain. 2009 setelah meledak apa yang dilakukan? Tadi Pak Yayat sudah menyampaikan kan bahwa ini bukan yang pertama kali depo itu meledak. Bahkan sampai hari ini apa yang telah dilakukan oleh Pertamina kepada warga misalnya atau kepada usaha-usaha supaya hal ini tidak terjadi. Selain ada perbedaan pendapat antara Pak Luhut dan Pak Erick. Jadi jangan lagi kemudian hal ini ditarik untuk kepentingan politik seolah-olah ada yang paling benar dan ada pihak yang salah. Lalu kayak apa seharusnya? Harusnya saat ini negara menunjukkan itikadnya untuk mencari solusi dan menjaga bagaimana korban-korban ini kembali bisa hidup layak. Kan Menteri BUMN tuh Erick Thohir sudah mencari solusi, sudah disiapkan sejak lama. Pelindo akan kemudian jadi tempat relokasi atau pindahnya depo Pertamina Pelumpang. Kata-kata bukan tindakan tuh. Sampai saat ini belum kan? Bahkan dia mengatakan ada direksi yang akan dipecat atau dirut yang akan dipecat juga. Banyak sekali hal-hal yang diutarakan oleh Pak Erick ya. Nah sampai saat ini kan kita tunggu aja. Jadi menurut Anda Anies Baswedan nggak salah? Dengan menerbitkan IMB? Ada alasan-alasannya pada saat itu saya rasa. Dan Pak Joni juga punya kesempatan lama betul itu untuk mempertanyakan hal itu kepada Pak Joni, tanggapi. Pak Anies sebetulnya. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang katanya? Harusnya dibenahi juga dari dulu. Fungsi pengawasan DPRD-nya bagaimana? Di awal itu sudah saya sampaikan loh. Ya. Saya juga sama warga langsung berhadapan. Ini nggak benar. Janji politik seperti ini memberikan hak kepemilikan yang domainnya bukan domainnya gubernur, bukan lahan provinsi gitu loh misalnya. Nah, Pak Joni mengajak pindah juga kan? Sebagai yang di dapilnya tuh kan? Kemudian warganya bilang tolong dong didukung sama DPRD. Loh minta dong kepada janji gubernur karena nggak mungkin
Oleh karena itu di tahun 2001 baru dikeluarkanlah IMB kawasan itu. Padahal tanpa IMB pun tanah merah itu sudah bisa membangun apapun segalanya. Nah ini kan seperti menindakbobokkan masyarakat sehingga seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi sampai ke daerah buffer zone juga sampai. Baik. Pak Yayat, apakah tanpa IMB warga boleh membangun? Pertama begini, harus diingatkan negara harus hati-hati dalam memberikan status administratif jika di atas tanah tersebut bukan tanah milik mereka di atas tanah sengketa. IMB kawasan itu tidak dikenal. Yang ada IMB bangunan, izin mendirikan bangunan, itu pun harus ada alat hak sertifikatnya. Yang dikhawatirkan kalau ini dibiarkan akan terjadi di mana-mana. Tanah negara akan didudukin, yang kosong, yang terlantar, dan ujung-ujungnya atas nama kemanusiaan pun akhirnya diberikan. Bisa bandara, sekitar bandara diduduki. Pabrik pupuk juga sekitarnya bisa, BBM tempat lain juga bisa. Disinilah yang harus dibutuhkan ketegasan dan keberanian untuk menuntaskan kasus tanahnya. Kalau tadi Pak Joni sempat menyatakan ini jangan kemudian menindakbobokkan masyarakat dengan sesuatu yang kemudian tidak mungkin dilakukan. Pak Iqbal. Ya saya kira ini juga memang Pak Yayat kan pengamat ya, jadi memang tidak berada di lapangan. Kita politisi berada di lapangan. Karena memang begini, kita tidak mungkin ya hati nurani kemanusiaan kita mengusir orang, nggak mudah. Mereka sudah sejak tahun 90-an, sudah lama juga, 70-an juga sudah ada. Bahkan mereka, dan ada lagi-lagi, saya katakan bahwa Pertamina juga nggak punya hak milik juga. Jadi harusnya negara yang mengalah menurut saya. Dan tapi nggak diselesaikan. Pak Jokowi jadi gubernur sampai jadi presiden juga nggak diselesaikan. Ini harusnya menjadi perhatian, seharusnya yang kasus-kasus seperti ini ya ini menjadi perhatian kita bersama, jangan hanya menyalahkan hanya satu pihak saja. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang dilakukan Pak Anies di Jakarta ini adalah ingin memanusiakan manusia. Ini penting sekali. Pak Will. Ya, saya tadi tekankan ya bahwa korporasi memang tidak bisa memiliki hak milik. Dia memang hanya bisa mempunyai hak guna bangunan. Secara hukum seperti itu. Karena dia bukan perorangan yang bisa memiliki. Yang kedua tadi adalah soal warga Tanah Merah di Pelumpang tadi. Ya, Pak Anies harusnya ke sana untuk bernegosiasi, mengajak masyarakat untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dari pernyataan Pak RW 1 di sana, saya kemarin sempat melihat media, mereka sudah setuju sebenarnya. Artinya sekarang evaluasinya harus dimulai dari mana? Kita kembali usai jeda di Dua Arah.
Anda kembali bersama kami di Dua Arah, janji politik berujung konflik. Saudara, ini adalah paruh terakhir kita di Dua Arah. Yang jadi pertanyaan sekarang, lalu ketika musibah sudah terjadi, bagaimana kemudian yang harus dilakukan? Apa solusinya? Kang Yayat? Ya, pertama begini, Pemprov DKI harus mengambil tindakan untuk menempatkan warga agar mendapatkan tempat yang layak dan pasti selama masa transisi untuk mendapatkan kepastian lokasi yang lebih pasti. Oke. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, Pertamina dalam hal ini statement dari Pak Menteri yang mengatakan akan memindahkan Pelumpang ke Pelindo itu harus clear and clean. Dalam konteks apakah ada masalah tanah nggak antar Pertamina dengan Pelindo nanti. Karena posisi Pelumpang sekarang ini sangat strategis. Berada di jalan tol, distribusi Jakartanya juga jaringannya juga cukup bagus. Kalau ke Pelindo kira-kira ada akses baru atau tidak, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Yang ketiga, harus ada garansi audit selama masa proses apakah revitalisasi ataupun misalnya penataan dari BPM Pelumpang ini, garansi keamanan dan keselamatan itu harus menjadi pegangan. Karena kapan penduduk dipindah kita juga belum tahu, kapan BPM Pelumpang ini juga akan resmi dipindah kita belum tahu. Khawatir semuanya lupa karena 2024. Ingat ini setahun loh. Nanti janji politik masuk lagi. Nah masuk lagi, itu yang khawatirkan saya. Bagaimana masalah ini tidak digantung sampai persoalannya terlupakan, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, kemudian orang ribut pada persoalan 2024. Oke, Pak Joni, jadi solusi dari fraksi PDI Perjuangan apa? Ya memang begitu. Menjadi sentral kita sekarang adalah bagaimana kita menyelamatkan warga yang ada di situ. Saya sangat setuju dengan adagium salus populi suprema lex, bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Mereka itu kan orang-orang yang tidak ada pilihan. Caranya? Jika misalnya adalah, ya saya selalu mengatakan mereka itu harus kita tempatkan secara layak. Tapi mereka juga harus diajak berdialog. Oke. Jangan langsung misalnya pikiran-pikiran petinggi disampaikan langsung, tapi harus disosialisasikan, diajak warga berdialog. Itu menurut saya. Oke, Pak Iqbal. Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Joni tadi menunjukkan bahwa sebenarnya itulah seharusnya yang kita lakukan kepada masyarakat Pelumpang. Saat ini kami di PKS sudah menurunkan tim, menyiapkan posko, semua alat-alatnya juga turun. Karena sesungguhnya yang diperlukan masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka bisa selamat. Ada yang masih luka bakar, ada yang masih dirawat. Tidak patut kita mempermasalahkan ini, apalagi menyalahkan kesalahan ini pada satu orang saja. Untuk itu saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Pertamina bisa mengaudit sistemnya. Jangan sampai ini terjadi di tempat lain. Terima kasih. Lalu bagaimana jika isu ini terus digoreng sampai 2024? Ya, saya kira yang namanya Pak Anies itu kan dari dulu begitu ya. Kalau kata Bang Willy itu nggak garuk aja digaruk, nggak gatal aja digaruk. Jadi memang jangan sampai ada pepatah yang mengatakan buruk muka cermin dibelah. Pak William. Ya, yang pertama tentunya keselamatan warga di atas segalanya. Oleh karena itu kita harus menempatkan warga yang ada di buffer zone untuk pindah ke relokasi di tempat yang aman dan nyaman. Yang kedua, depo Pertamina harus bisa menjaga buffer zone-nya sehingga tidak ada lagi pemukiman dan jatuhnya kembali korban jiwa. Yang terakhir, karena kita sudah mau masuk tahun politik, jangan sampai kita terbuai dengan janji manis yang bisa saja janji itu mencelakakan kita. Oke, ini kan masuk ke tahun politik, masih minta pertanggungjawaban Anies nggak Pak William? Ya. Masih akan minta pertanggungjawaban Anies nggak? Saya kira karena terkait dengan pelanggaran administratif itu menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Jangan mengeluarkan suatu produk hukum yang tidak memiliki prosedur administratif hukum yang jelas. Oke, Pak Hensat. Ya, Mbak Livi dan teman-teman semua, ini adalah pelajaran mahal ya. Bagaimana seharusnya negara melindungi rakyatnya. Dan kemudian pelajaran yang sangat mahal bagaimana harusnya negara melalui BUMN mengelola aset-asetnya. Saya rasa nanti presiden yang baru yang terpilih di 2024 harus melakukan perbaikan dan perubahan sehingga negara benar-benar hadir untuk melindungi rakyat dan tidak ada lagi kejadian yang memframing seolah-olah harus dicari siapa yang harus disalahkan. Karena rakyat pemilik negeri ini. Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Satu kata boleh? Boleh. Jangan selesaikan masalah dengan janji-janji manis lagi. Oke.
Warganya juga tentu harus waspada ke depannya karena kita sudah masuk tahun politik. Saudara, tak ada yang melarang setiap politisi meraih kemenangan, namun hendaknya keselamatan warga harus jadi pertimbangan. Jangan mengabaikan dan mengorbankan keselamatan banyak orang hanya demi meraih keuntungan. Tak perlu berpolemik dan saling intrik atau saling menyalahkan pihak lawan. Namun selesaikan kasus Tanah Merah dengan bijaksana. Hak dan kepentingan warga negara harus jadi yang utama. Saya Liviana Charlisa, terima kasih telah menyaksikan kami di Dua Arah. Kita ketemu lagi Jumat depan. Sampai jumpa. Terima kasih ya.